Ya pelatihan sama pendampingan gitu ya. Jadi apa keahlian yang mau diintroduksi, kemudian peralatan yang mau diintroduksi Bapak Ibu itu apa ya. Kemudian uji coba dari mesin itu ya. Nah, untuk bisa jadi penelitian tadi kalau saya dengan wawancara dan juga menyebarkan kuesioner ya. Jadi mungkin kalau dari sumber daya manusia manajemen itu bisa UKM-nya itu bagaimana motivasinya, kemudian perilakunya itu dihubungkan dengan kinerja. Kemudian kalau dari akuntansi ya bisa dari beberapa segi ya. Saya ada kuesionernya, jadi dari akuntansinya bagaimana, dari manajemen pemasaran, keuangan, ya, kemudian dari operasional dan seterusnya. Ya, itu ada kuesioner standar bakunya yang perlu ditanyakan ke UKM-UKM-nya itu. Nanti bisa diolah, kemudian ini loh profilnya dari UKM itu seperti ini. Ya. Itu jadi penelitian gitu ya. Ya saya kira itu ya ini untuk yang penelitian saya bisa dijadikan co-host untuk share PPT-nya. Lagi Bu, maaf Bu untuk ya. Boleh satu lagi Ibu, maaf Bu Prof. Iya Prof. Satu lagi Prof. Mengenai PKM itu apakah kita bisa melakukannya di kalangan sivitas akademika, maksudnya secara intern orang-orang dalam gitu, atau kita harus ke masyarakat di luar kampus untuk yang PKM Bu, untuk APMAS ini. Terima kasih. Oh iya, ya. Kalau PKM harus luar ya, luar bukan internal gitu. Kalau internal dari universitas kan dosen mahasiswa, ya itu jadi pelaksananya. Tapi kalau itu harus luar, ya. Nah supaya dapat dana itu seperti itu. Nanti di buku panduan ada, Bapak Ibu. Jadi masyarakat produktif, gitu, ya. Berarti kan harus luar. Karena intinya bisa jualan gitu. Ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang punya usaha, monggo bisa itu jadikan mitra, boleh silahkan, ya gitu. Punya usaha apa gitu dalam bidang jasa atau produk apa silahkan, boleh, ya. Ya, sudah bisa saya share sebentar Bapak Ibu ya untuk yang ini contoh yang penelitian ya. Di DITI itu kan penelitiannya dasar dan terapan. Nah, untuk yang dasar Bapak Ibu kan sudah biasa ya, jadi penelitian payung mahasiswa ya. Mahasiswa itu terlibatnya bisa bagian dari model Bapak Ibu, kemudian bisa juga dia itu bantuin entry, bantuin cari data, bantuin olah data dan seterusnya ya. Itu keterlibatan tidak harus bagian model. Nah kalau bagian model berarti kan nanti jadi skripsinya ya, jadi skripsinya mahasiswa. Ya. Kalau di akuntansi bidang-bidangnya itu kan ada tadi auditing misalnya, kemudian akuntansi keuangan, ya badan pasar modal, kemudian akuntansi manajemen. Jadi kita bisa mengadu bidang-bidang yang ada di SNA ya kalau di akuntansi. Nah sekarang yang mungkin
penelitian terapan yang sudah saya peroleh itu Stranas Konsorsium kemarin 2018, kemudian nanti di 2021 dilanjutkan. Sebetulnya 2020 karena corona itu jadi terus diundur 2021. Ini strategi pengembangan green entrepreneurship ya. Jadi ini juga mendukung daya tarik ekoturism ya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti di Similitapmas itu nanti ada skala penelitiannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini dalam satu pulau ya Nusa Tenggara Barat itu bisa diklik skala nasional ya. Nanti akan keluar SBK yang lebih besar ya. Jadi kalau Bapak Ibu kliknya lokal itu nanti keluarnya SBK-nya dananya kecil ya. Nah, ini kemarin nasional jadi bisa mendapatkan 2 tahun itu sekitar 800 jutaan ya. Daya tariknya ya itu sesuai market plan gitu loh. Jadi di Indonesia itu kalau di Lombok ya daya tariknya adalah wisata ya, wisata alam. Nah, kemudian roadmap penelitian Bapak Ibu ya. Nanti di template-nya nanti ditanya ini roadmap penelitian, silakan dibuat kalau Bapak Ibu masih pemula gitu ya, tentu nggak bisa banyak gini ya, itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi tinggal karena ini baru pertama kali berarti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain itu Bapak Ibu sebutkan aja ya. Kemudian jadi kebaruannya ya, novelty-nya dari penelitian Bapak Ibu tampakkan aja di roadmap ini kalau ini merupakan penelitian yang pertama kali. Saya kira dikti masih boleh ya kalau Bapak Ibu baru pertama kali. Tapi kalau yang Rispro EPDB nggak boleh. Jadi yang Rispro itu sudah peneliti yang unggul. Ya, jadi dia sudah melakukan banyak penelitian sebelumnya, kemudian ini kurang ini. Nah ini roadmap-nya variasi ya, silakan nanti bisa digambar yang seperti apa, itu tergantung kreativitas Bapak Ibu. Yang penting ada tahunnya ya. Kemudian endingnya apa yang mau dicapai, kemudian luarannya kalau sudah pernah, tapi kalau belum pernah kan luarannya luaran penelitian yang lain gitu ya. Jadi selama Bapak Ibu jadi dosen ya, kalau konsisten terus gitu ya, itu bisa mudah gambar roadmap-nya. Tapi kalau siksak. Nah, jadi kalau kebetulan saya RG-nya, riset grupnya itu akuntansi keuangan, jadi lebih banyak ke situ. Kemudian ada RG yang lain, misalnya corporate governance atau ekonomi kreatif gitu. Jadi kita penelitiannya konsisten ke situ. Jadi salah satu standar akreditasi ya itu punya peta jalan ya. Jadi suatu institusi itu punya roadmap, kemudian bidang-bidangnya apa. Kok di Dikti kan sudah ada ya Bapak Ibu, nanti di ajuan proposal itu nanti diklik Bapak Ibu itu misalnya pengentasan kemiskinan, misalnya pengembangan manusia dan daya saing bangsa. Nah, itu sudah ada kamar-kamar ya, silakan untuk diklik-klik gitu, cocoknya seperti apa. Nah tentunya juga PPM punya
ya, roadmap. Ya. Kemudian lebih kecil lagi tadi RG punya roadmap. Kalau di tempat Bapak Ibu nggak ada RG ya silahkan prodi, monggo prodi akuntansi di tempat Bapak Ibu roadmapnya bagaimana. Ya. Jadi mengacu ke situ. Jadi penelitian dosen itu nggak kemana-mana gitu. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak mudah untuk penelitian terapan. Jadi ada metode khusus nih, metode penelitian pengembangan atau istilahnya research and development. Ya. Jadi itu ada bagian atas itu ya, itu namanya penelitian. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, kemudian pengembangan gitu. Ya. Jadi ini istilahnya menggunakan apa mixed method. Ya. Ini bisa kualitatif dulu, kemudian nanti kuantitatif. Kemudian diuji coba itu penelitian pengembangan. Nah, luarannya di proposal nanti ada wajib harus diklik-klik semuanya. Kemudian tambahan, ya. Tambahan itu ya Bapak Ibu dikira-kira aja. Nanti kalau sekiranya itu memberatkan ya jangan ditulis penelitian pengembangan. Tambahan. Biasanya tambahan itu diminta buku. Jadi draft bukunya bagaimana. Jadi namanya tambahan otomatis harusnya itu kalau tambahnya tercapai ya dikasih dana lagi kalau dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, tergantung dananya. Misalnya wajibnya sudah terpenuhi, kemudian ini ada tambahan satu lagi dan itu tercapai, harusnya dikasih tambahan dana, ya, reward itu loh istilahnya. Nah, untuk penelitian terapan ya yang saya paparkan di situ komplit ya. Kalau penelitian itu ya ada skopusnya, ada proceeding internasional gitu. Ya. Kemudian ada visiting lecture, ya, invited speaker, ya, kemudian haki. Kemudian TTG, model, ya, kemudian bahan ajar dan seterusnya. Ya. Karakteristik khusus sesuai skimnya di sini ya, sesuai master plan. Gitu. Kemudian kebutuhan pengguna. Nah, ini luarannya output yang tadi. Ini sudah diseminarkan, sudah di jurnal nasional terakreditasi internasional, kemudian buku, ya, bukunya sudah jadi, sudah terbit, sudah ada haki, yaitu tentang tenun gedokan, ya, karena unggulannya di Desa Pringgasila. Nah, satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan kalau penelitian terapan berarti Bapak Ibu harus melakukan survei pendahuluan. Ya. Penelitian pendahuluan mungkin bisa juga Bapak Ibu dipanggil dulu untuk mengisi pelatihan. Ya, jadi dulu di pelatihan UKM di Bima itu kita dipanggil pemudanya di sana. Nah, itu kan terus kenalan ya, kenalan sama UKM itu, kemudian bisa tahu jadi kebutuhan UKM yang di sana itu apa gitu. Itu namanya survei pendahuluan. Bisa juga dengan wawancara, bisa juga dengan FGD, ya, bisa juga dengan kuesioner,
ya Bapak Ibu siap Senin gitu. Nah ini dulu yang di UKM Bima, UKM-nya yang hadir ya cukup lumayan, ini semuanya tenun ya. Kemudian kita juga membuatkan desain yang khusus untuk UKM Bima, tenunnya seperti ini. Dan juga tidak lupa warna alamnya kita berikan, karena justru memang yang bisa Pringgasila itu dia sudah bisa, memang warna alam jadi unggulan dia gitu yang di tenun Pringgasila. Dan juga tenunnya itu juga spesifik ya, benangnya itu direndam dulu di air beras ketan. Jadi kalau nanti ditenun itu tidak mudah putus. Kemudian kalau dicuci, sudah jadi dicuci itu tidak kaku gitu. Nah, itu keunikan dari tenun yang di Lombok. Nah ini bukunya yang dulu di UKM Batu Permata ya, di Sangiran itu juga saya buatkan buku seperti ini. Ya. Di dalamnya ada akuntansinya juga, ada manajemen pemasaran, keuangan dan seterusnya. Ya. Pokoknya modul-modul yang saya gunakan untuk pelatihan itu saya jadikan buku. Ya.